Bravo! You didn't learn a thing. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan menghitung mundur perbedaan paling penting antara serial live action Avatar versi Netflix dan serial animasi originalnya. Tentu saja akan ada spoiler di depan. Appa's gone. Long Fang beat us here. If we keep moving, maybe we can catch up with them. Nomor 10, Perpustakaan Wan Shitong. Dalam serial aslinya, kelompok Aang melakukan perjalanan menuju sebuah oasis di tengah gurun. Di sana, mereka bertemu dengan Profesor Zei dari Universitas Ba Sing Se yang menceritakan tentang perpustakaan roh yang menyimpan seluruh pengetahuan dunia. Mereka kemudian menemukan perpustakaan tersebut dan bertemu penjaganya, Sang Roh Pengetahuan. I am Wan Shitong, he who knows 10,000 things, and you are obviously humans, which by the way are no longer permitted in my study. Serial live action mengikuti alur ini dengan cukup setia, hanya saja Sokka bertemu dengan Profesor Zei di sebuah pesta, bukan di oasis gurun. I'm Zei, Professor of Anthropology at Ba Sing Se University. I'm Sokka. I believe this is the traditional greeting for men of the Southern Water Tribe. Is that okay? Namun perpustakaan itu kini tidak lagi berada di gurun, melainkan di lingkaran bawah Ba Sing Se. Lokasinya pun tidak lagi berada di dunia nyata, melainkan hanya bisa diakses dengan memasuki dunia roh. Tentu saja perubahan ini jauh lebih menghemat waktu dan biaya produksi. Nomor 9, Sai kembali muncul. Sai merupakan versi live action dari Mekanis, seorang engineer dari Earth Kingdom yang menjadi pengungsi dan ditemui kelompok Aang di Book 1. Namun dalam serial animasinya, Sai tidak muncul lagi di Book 2. I came across these fan-like contraptions. Our gliders. Yes, little light flying machines. They gave me an idea. Build a new life for my son in the air. Then everyone would be on equal ground. Sebaliknya, Avatar versi Netflix tidak hanya memberikan nama kepada karakter tersebut, tetapi juga menjadikannya karakter pendukung penting di season kedua. Di sana, Sai memberitahu kelompok Aang tentang komet Sozin, hari ketika kekuatan para pengendali api meningkat hingga 100 kali lipat. What is it? That is the Great Comet. Now in the Fire Nation they call that Sozin's Comet because last time Fire Lord Sozin used it to kill every airbender in the world. Except for me. Kelompok itu kemudian mengajaknya ke Ba Sing Se sebelum akhirnya pria malang tersebut diculik oleh Dai Li dan dibawa ke Danau Laogai. Ini menjadi pemanfaatan yang cerdas terhadap karakter yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Seperti kata pepatah, jangan menyia-nyiakan apa yang sudah ada. Nomor 8, Azula memanipulasi Long Feng. Azula, adik Zuko yang benar-benar tidak bisa ditebak, adalah seorang manipulator ulung di kedua versi serial ini. Namun, cara masing-masing serial menampilkan kecerdikannya sedikit berbeda. Dalam serial animasi, Azula, Ty Lee, dan Mai menyamar sebagai prajurit Kyoshi, lalu dengan sengaja mengobrol keras-keras agar pasukan Dai Li milik Long Feng menangkap mereka. You will not treat a Kyoshi warrior this way. But you're not a Kyoshi warrior, are you? Princess Azula of the Fire Nation. What do you want? I want to make a deal. It's time that I regain control of Ba Sing Se. Setelah itu, Azula berpura-pura berada di bawah kendali Long Feng sebelum akhirnya dia mengkhianatinya dengan membuat Dai Li beralih kesetiaan kepadanya. I said, arrest her. What is wrong with you? It's because they haven't made up their minds. They're waiting to see how this is going to end. What are you talking about? Dalam versi live action, penyamarannya sebagai prajurit Kyoshi juga tetap digunakan. Bedanya, Azula sengaja membuat dirinya ditangkap dengan menyerang Judy sehingga ia bisa langsung bertemu Long Feng. Setelah itu, ia bahkan membunuh para jenderal dalam adegan mengerikan yang memperlihatkan kekuatan petir birunya. Apapun versinya, Azula tetap saja mengerikan. What do the Kyoshi warriors have to do with the affairs of Ba Sing Se? Nothing. Nomor 7, Zuko memilih untuk tidak menghabisi kelompok Aang.
Nah, ini perubahan yang cukup menarik. Dalam serial animasi, Zuko memburu Appa, bison terbang kesayangan Aang, dan menemukannya di bawah tanah dekat Danau Laogai. Awalnya ia berniat untuk menculik Appa, tetapi Paman Iroh mengingatkan untuk mengikuti sisi baik dalam dirinya. Pada akhirnya, Zuko membebaskan Appa agar bisa kembali bersama Aang, lalu mengalami demam berat akibat pergulatan batinnya. It's time for you to look inward and begin asking yourself the big questions. Who are you? And what do you want? Sebaliknya, dalam versi Netflix, Zuko justru menemukan tubuh fisik kelompok Aang ketika mereka sedang berada di perpustakaan roh. Ada momen-momen menegangkan ketika seolah-olah Zuko akan membunuh Aang, tetapi tentu saja ia tidak sanggup melakukannya. Keputusan ini terasa jauh lebih berat dibandingkan versi animasinya, terlebih lagi karena kali ini tidak ada campur tangan Paman Iroh yang membimbingnya. I had him. But I couldn't do it. I've got you. I've got you. Nomor 6, keluarga Beifong. Keluarga Beifong yang kaya raya dan sangat protektif terhadap Toph pada dasarnya tetap sama dalam kedua versi. Namun ada beberapa perbedaan penting. Pertama, dalam versi Netflix, keluarga Beifong digambarkan sebagai pendukung Avatar sejak zaman dahulu. Bahkan rumah mereka dipenuhi lukisan para Avatar terdahulu. You'll get the rest on the safe return of our kidnapped daughter. The Boulder will do his best, but the Beifong's daughter will be very hard to pin down. She is tough and short and very, very mean. Mereka juga menjadi pihak yang menyediakan makanan dan perlengkapan bagi para pengungsi Earth Kingdom. Selain itu, sosok yang lebih banyak disorot dalam versi live action adalah ibu Toph, bukan ayahnya. Toph bahkan sempat bertemu sang ibu untuk minum teh di Ba Sing Se. You would not believe how many marriage proposals I've gotten since arriving here. Men are the worst, aren't they? Nah, sama seperti di serial animasi, semua itu ternyata hanyalah jebakan dan Toph tetap berakhir terkurung di dalam wadah logam. Sebagai bonus, kita juga mendapat adegan lucu ketika keluarga Beifong mengirim The Boulder dan Jinxin untuk membawa Toph pulang, tetapi keduanya malah berakhir memberikan pelajaran Earthbending kepada Aang. Ya, tidak buruk lah ya. I can't do it. Probably because Miss Beifong never learned the fundamentals. She's as stubborn as the earth itself. Hold your ground! Caress the earth like a lover. What? Recognize the element to command the element. Stop Study the moving. terrain. You must Move move it. earth in order. Don't airbend! Your toes. The element serve you. Nomor 5, pembelot negara api yang tinggal di Ba Sing Se. Serial original tahun 2005 memberikan banyak nuansa pada bangsa api, terutama melalui dinamika keluarga Zuko dan Azula. Namun, di Book 2, kita tidak pernah benar-benar bertemu dengan warga bangsa api biasa. I just came here to warn you. There was a fire. It was an accident, but some men are coming here tonight to blame you for it. An accident? I'm sure you know nothing about it. Serial Netflix menghadirkan alur baru tentang para pembelot bangsa api yang tinggal di Ba Sing Se dengan syarat mereka tidak boleh menggunakan firebending. Alih-alih Jet menuduh Zuko dan Iroh sebagai pengendali api seperti dalam serial originalnya, di versi live action, Jet justru memimpin kerusuhan yang menargetkan para pembelot tersebut. Menariknya, Zuko dan Katara ikut membela mereka. Kita juga mendapatkan pertemuan penting antara Iroh dan mantan pejabat bangsa api yang pembelotannya secara tidak langsung menyebabkan kematian putra kesayangan Iroh, Luten. I left a regiment leaderless. Many of those I abandoned perished before the retreat was ordered. One of them was named Luten. Nomor 4, Blue Spirit dan Painted Lady.
Dalam Book 1 seri original, Zuko pertama kali mengenakan penyamaran sebagai Blue Spirit untuk membebaskan Aang setelah ia ditangkap oleh Komandan Zhao dan pasukannya. Setelah itu, Zuko kembali menggunakan identitas Blue Spirit beberapa kali sepanjang Book 2, termasuk saat berada di Ba Sing Se. Sementara itu, Katara sempat menjadi Painted Lady di Book 3. Thank you, Painted Lady. Serial live action Netflix memutuskan untuk menggabungkan kedua alur tersebut ke dalam season kedua. Di sini, Blue Spirit milik Zuko dan Painted Lady milik Katara sama-sama melakukan berbagai aksi kebaikan bagi warga Ba Sing Se. Bahkan, keduanya ditangkap saat masih mengenakan identitas samaran mereka dan dibawa ke Danau Laogai. Ini merupakan keputusan adaptasi yang cerdas sekaligus menjadi referensi menyenangkan bagi salah satu trope Zutara yang paling disukai para penggemar. Nomor 3, tidak ada latihan cakra. Dalam serial Netflix, Aang awalnya enggan memasuki Avatar State yang sangat kuat tetapi sulit dikendalikan hingga akhirnya ia berhasil menggunakannya secara sadar. Sebaliknya, serial animasi mendedikasikan satu alur cerita penuh untuk pencapaian tersebut. You said you could teach me to gain control of the Avatar State. How? You must gain balance within yourself before you can bring balance to the world. Aang harus belajar kepada guru Patik di kuil udara timur setelah menerima pesan darinya melalui apa. Patik mengajarkan Aang cara membuka ketujuh cakra dalam tubuhnya agar dapat masuk dan keluar dari Avatar State dengan kendali penuh. Namun, Aang gagal membuka cakra ketujuh karena itu mengharuskannya melepaskan keterikatannya pada Katara. Katara's in danger. I have to go. No, Aang. By choosing attachment, you have locked the chakra. If you leave now, you won't be able to go into the Avatar State at all. Memang, menghilangkan alur cerita ini jelas menghemat waktu. Namun di sisi lain, itu juga memicu pertanyaan tentang bagaimana Aang akhirnya bisa mengendalikan Avatar State tanpa melalui proses tersebut. Nomor 2, pertengkaran tim Avatar. Hubungan persahabatan tim Avatar memang tidak selalu berjalan mulus, baik dalam serial animasi maupun versi live action. Dalam serial animasi, kurang tidur membuat seluruh anggota kelompok menjadi mudah tersulut emosi. Katara dan Toph khususnya yang sering berselisih karena Toph dianggap tidak ikut membantu pekerjaan kelompok, ditambah caranya mengajari earthbending kepada Aang yang sangat keras dan belak-belakan. Look here, Sugar Queen. I gave up everything I had so that I could teach Aang earthbending. So don't you talk to me about being selfish. Sugar Queen? Sementara itu, serial live action membangun keretakan hubungan mereka secara bertahap sepanjang season, dengan masing-masing karakter memiliki konflik pribadi yang akhirnya memuncak pada episode kedua terakhir. Back off, Aang. We would have said something about it if it was any of your business. You told her about this and not me? She didn't tell me. I felt her leaving the house at night. So you both lied? No! You know, maybe you would have felt it too if you had focused on your earthbending instead of running around with Longfang. So much for being there for each other. Don't even start. Saat pertemuan yang selama ini mereka nantikan dengan Raja Ba Sing Se berakhir berantakan akibat ulah Longfang, kelompok itu pun saling menyalahkan satu sama lain. Persahabatan memang selalu diuji, dan kali ini benar-benar mendapatkan ujian yang berat. Hey. Nomor 1, Blood from a Stone. Masih ingat? Para pembelot bangsa api adalah tambahan baru. Begitu pula adegan yang sangat kuat ini. Pengepungan pertama Ba Sing Se yang dipimpin Jenderal Iroh memang beberapa kali disinggung dalam serial originalnya. Tetapi sebagian besar proses penebusan dosanya seolah langsung diterima begitu saja. Leaves from the vine, falling so slow like fragile
tiny shells drifting in the foam. Adaptasi Netflix mengembangkan hal ini lebih jauh dengan membuat Iroh terus menghadapi masa lalunya sepanjang season kedua. Di salah satu adegan, seorang Earthbender melanggar aturan kota dengan membicarakan perang dan memperlihatkan sebuah tembok yang dipenuhi nama-nama korban yang gugur dalam pengepungan terakhir. Iroh menyaksikan langsung pemandangan itu dan kembali dihantam rasa bersalah yang selama ini menghantuinya. Remember their names. Penekanan terhadap rasa bersalah Iroh beserta perjalanan penebusan dosanya menjadi perubahan paling besar sekaligus paling bermakna dibandingkan serial originalnya. I ask your forgiveness for the things I ordered you to do. Nah, perubahan apa lagi dalam adaptasi Netflix yang menurutmu merupakan keputusan tepat? Atau justru itu membuatmu semakin merindukan serial animasi originalnya? Beritahu kami di kolom komentar.